butuh youtuber ya, influencer meskipun channelnya kecil-kecil, tapi ini seperti lebah gitu ya. Tidak ada khilafah itu dikatakan terlarang kecuali ada dasar hukum yang menyatakan khilafah terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video yang cukup unik ya, ini menarik untuk kita ulas, di mana Ahmad Kosinuddin, ya nama yang sudah tak asing lagi, yang sudah cukup populer, di mana beberapa bulan terakhir ini kemudian menjadi viral karena menjadi kuasa hukum daripada Bambang Tri dan Sugi Nur terkait dengan dugaan ya ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kali ini beliau lagi berceramah, sepertinya dia sedang memberikan nasihat ya kepada jamaahnya ya agar kemudian mau tampil ya dalam bentuk ya perjuangan di media ya, menjadi youtuber ya. Saya kira ini sebuah ulasan yang cukup menarik ya, karena sekarang media ini adalah cukup efektif untuk kemudian mengkampanyekan sesuatu. Dan kali ini Ahmad Kosinuddin ini dengan tegas menyampaikan bahwa ya dia meminta agar ya para jamaahnya ini mau dan berani tampil untuk ya berjuang di media sosial menjadi youtuber karena menurutnya bahwa persidangan itu akan semakin kuat ya ketika misalnya ada isu lalu kemudian di backup oleh media, maka biasanya katanya itu akan kemudian ditindaklanjuti oleh aparat. Tetapi ketika katanya ada sebuah masalah atau kasus lalu kemudian itu tidak, artinya tenggelam, maka itu kemudian biasanya berhenti. Tentu kita ingat bahwa Ahmad Kosinuddin ini adalah ex daripada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, dan ketika ada orang yang bicara tentang khilafah ya, maka tentu bisa dipastikan mereka berasal dari kelompok-kelompok ini, yakni kelompoknya Ahmad Kosinuddin dan kawan-kawannya. Dan dia pun berani untuk kemudian ya menyatakan bahwa siapapun yang akan selalu menarasikan ya menjelek-jelekan konsep khilafah, maka dia pun akan melawan. Kita akan coba simak dulu bagaimana ulasan daripada Ahmad Kosinuddin ini. Penting ternyata hari ini selain pertarungan hukum juga pertarungan opini, karena itu kita butuh youtuber ya, influencer meskipun channelnya kecil-kecil, tapi ini seperti lebah gitu ya. Nah, ketika ada tulisan yang memberikan framing dukungan, itu membantu sekali dalam proses persidangan. Bahkan ada perkara tidak jadi kasus karena apa? Dukungan opini di sosial media itu kuat, akhirnya kasusnya nggak jadi naik. Karena setelah saya amati, kriminalisasi itu pasti didahului dengan pengkondisian opini publik. Kalau sudah dianggap nih kiai ini parah, kiai ini rusak, kiai ini cabul, lah baru nanti masuk ke proses hukumnya. Tapi kalau kiai ini dituding kemudian opini cepat membackup, biasanya nggak jadi tuh. Nah, karena itu hari ini kalau ada youtuber itu perannya besar sekali, itu juga punya peran. Makanya saya juga sudah menjalin beberapa komunikasi dengan sejumlah channel lumayan lah di Jakarta ya, ada Bang Refli, ada macam-macam lah, Bang Edi dan yang lainnya. Itu ini adalah bagian dari upaya untuk melawan kriminalisasi. Termasuk yang paling masif itu kriminalisasi terhadap, bahkan bukan ada pengemban dakwahnya, ajaran Islam dikriminalisasi. Di antaranya apa? Ajaran Islam tentang khilafah. Lalu saya berulang kali sampaikan, nah meminjam asas legalitas ini sampaikan Dr. Taufik tadi, kalau mau mengatakan khilafah itu terlarang, maka harus ada dasar hukumnya. Nullum delictum nulla puna sin previa lege bonali. Ya, tidak ada khilafah itu dikatakan terlarang kecuali ada dasar hukum yang menyatakan khilafah terlarang. Kita cek pertama reglingnya atau aturan perundang-undangannya, ada nggak satu pasal yang menyatakan khilafah terlarang, atau barang siapa mendakwakan khilafah maka akan dipenjara 100 tahun misalnya, begitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang kedua, besihing, putusan badan atau pejabat tata usaha negara. Ada nggak putusan PT UN yang menyatakan bahwa menimbang, menegaskan, kami memutuskan khilafah sebagai ajaran terlarang? Ada nggak? Tidak ada. Putusan yang selalu dijadikan rujukan itu adalah putusan penolakan gugatan
Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu amar putusan hanya menolak gugatan hati. Nggak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Jadi yang terakhir berselisih ya putusan ya. Jadi ada regeling, ada berselisih, ada berselisih. 3 jenis dasar hukum itu tidak ada satupun yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Hari ini mulai. Nah, karena itu kalau mereka memframing khilafah terlarang, maka semua di antara kita yang punya ikatan akidah Islam kuat itu harus lebih ramai mengatakan khilafah adalah kewajiban ajaran Islam. Lah kalau kita diam, maka omongan yang menyatakan ajaran khilafah ini kejahatan ini akan dianggap benar. Maka umat akan dijauhkan dengan ajaran agamanya gitu. Karena itu hari ini diantara bentuk perlawanannya juga kita harus melakukan perlawanan dengan dakwah, menjelaskan, mendatangkan al-haq. Gak mungkin al-batil itu pergi kalau kita diam tidak menyampaikan al-haq. Ya, jadi Ahmad Kosinudin ini ya berhasrat kuat untuk kemudian mencetak ya para menurutnya youtuber ya influencer untuk kemudian melawan segala bentuk-bentuk yang menarasikan jelek tentang konsep khilafah ya. Mereka akan tampil ya melawan bagi mereka-mereka yang selalu membuat atau menghalang-halangi perjuangan yang mereka usung sistem politik khilafah yang kita tahu bahwa ini memang dulu getol dinarasikan, diopinikan, diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, dan pasca Hizbut Tahrir kemudian dibubarkan ya. Pergerakan itu secara organisasi memang terhenti, tetapi pergerakan di tingkat bawah, di grassroots itu terus berjalan, dan mereka memang tidak pernah berhenti untuk meneriakkan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosinudin kali ini itu hendak mencetak ya orang-orang yang menjadi youtuber untuk melawan kelompok-kelompok yang selalu memojokkan atau menarasikan jelek, menarasikan buruk tentang konsep khilafah yang menurutnya ini adalah konsep Islam ya yang sudah paten. Tentu kita akan melihat ke belakang ya bahwa ulama-ulama kita di Indonesia baik dari kalangan NU, Muhammadiyah ya, dari Syarikat Islam ya, dan sebagainya, sejak dulu ketika mereka berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, itu tidak pernah mengusung sebuah ideologi yang disebut dengan sistem negara khilafah atau kepemimpinan satu untuk seluruh dunia Islam. Mereka memperjuangkan sebuah konsep negara yang menurutnya ideal untuk mengayomi ya dan melindungi umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya. Dan mereka semua sudah bersepakat untuk membentuk sebuah negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Dan kita tahu bahwa Pancasila ya sebagai dasar negara, di mana sila pertama ya ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan ya bahwa puncak tertinggi daripada asas bernegara itu adalah tauhid. Ya, adapun sistem dan implementasinya di lapangan ya tentu sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang kita anut, dan ini sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Mereka adalah ulama-ulama yang kredibel ya, mereka ulama-ulama yang pengetahuannya tak diragukan ya. Jadi ini kemudian kita juga harus menyatakan ya, harus melawan juga kelompok-kelompok yang selalu mengkerbilkan ya, yang selalu menarasikan bahwa sistem bernegara Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini adalah bertentangan dengan Islam. Kita juga harus melawan itu semua. Karena kenapa? Bahwa sistem bernegara ini sudah mengakomodir dan itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. Jika mereka memperjuangkan khilafahnya, maka tentu kita juga harus berani menyatakan ya bahwa NKRI dan Undang-Undang Dasar sudah bentuk final dari berbangsa dan bernegara yang sudah menjadi kesepakatan dan perjanjian daripada pendiri bangsa ini. Kita tidak boleh juga kemudian berdiam diri dan membiarkan mereka menarasikan, mempengaruhi opini publik ya, terus-menerus mendaur ulang konsep khilafah, lalu kemudian menjelek-jelekkan sistem bernegara kita yakni NKRI ya sebagai sebuah bentuk final dalam bernegara. Dan tentu kita sudah bisa pastikan bahwa jika ada orang yang kemudian meneriakkan konsep khilafah, menjelek-jelekkan
negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka tidak lain adalah mereka-mereka yang selama ini sudah ya dibubarkan organisasinya. Kendati memang belum ada aturan yang kemudian melarang konsep khilafah di Indonesia, tetapi ya secara legal formal organisasi Hizbut Tahrir yang menjadi wadah perjuangan sistem politik khilafah ya ini itu sudah resmi dibubarkan. Oleh karena itu kita selanjutnya punya tugas ya untuk memberikan edukasi kepada publik Indonesia, mengedukasi kepada umat Islam agar jangan mudah dan gampang terbawa oleh narasi-narasi yang sifatnya hendak ya melawan sistem bernegara yang sudah menjadi kesepakatan dari para pendiri bangsa ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.